Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiffany Rizia Yudila dari Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia. Di sini saya ingin menerangkan mengenai korupsi, seperti faktor-faktor yang mendasari korupsi, terus apa upaya yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah korupsi di Indonesia ini. Saya awali dengan faktor-faktor yang mendasari terjadinya korupsi. Yang pertama, penegakan hukum yang tidak konsisten. Yang kedua, penyalahgunaan wewenang. Yang ketiga, langkah-langkah lingkungan yang anti korupsi sangat amat jarang. Yang keempat, rendahnya pendapatan penyelenggara negara. Yang kelima, kemiskinan dan keserakahan. Yang keenam, budaya memberi upeti imbalan jasa dan hadiah. Yang ketujuh, gagalnya pendidikan agama dan etika. Selain itu, penyebabnya apa saja sih? Ada 4 di sini saya golongkan. Yang pertama, ada ketamakan dalam diri kita. Yang kedua, adanya kebutuhan-kebutuhan yang sepertinya harus kita penuhi. Yang ketiga, adanya peluang. Yang terakhir adalah adanya keterbukaan. Lantas bagaimana upaya pencegahannya? Saya ada 3 strategi dalam pencegahan korupsi ini. Yang pertama, jangka pendek. Yang kedua, strategi mencegah jangka menengah, dan yang terakhir jangka panjang. Yang pertama, strategi jangka pendek. Jangka pendek sendiri dengan memberikan arahan dan upaya pencegahan terhadap korupsi. Yang jangka menengah, perbaikan sistem agar korupsi ini tidak ada peluang untuk terjadi. Kemudian yang terakhir, yang jangka panjang adalah dengan mengubah budaya di masyarakat sendiri. Seperti apa mengubah budaya di masyarakat ini? Yaitu dimulai dengan diri kita menjadi subjek anti korupsi. Bagaimana sih peranan subjek anti korupsi ini? Yang pertama, kita sendiri harus memahami tentang apa yang dimaksud korupsi, terus bagaimana mencegahnya, serta ciri-cirinya. Kalau kita sudah mengenali dan memahami bagaimana korupsi ini, kita bisa mencegah diri sendiri dan juga mencegah orang lain. Seperti dimulai dari keluarga kita, kemudian teman-teman kita, dan yang tentunya diharapkan dapat juga mempengaruhi lingkungan masyarakat kita. Integritas dari nilai-nilai anti korupsi sendiri yaitu nilai inti, nilai etos kerja, dan nilai sikap. Nilai inti dari korupsi yaitu jujur, tanggung jawab, dan disiplin. Ketiga ini sudah menjadi suatu kewajiban kepemilikan untuk para pelayan negara dan dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan. Dengan memiliki nilai-nilai tersebut, maka akan selaras dengan etos kerja yang mandiri, kerja keras, sederhana. Kemudian selanjutnya, nilai inti serta etos kerja dapat dicerminkan melalui nilai sikap yang berani, peduli, dan adil, sehingga tidak akan ada terjadi pada dirinya sendiri keinginan untuk melakukan korupsi. Kemudian contoh dari daerah korupsi di Indonesia sendiri ada di Boyolali. Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali, Bapak Insan Adi Asmono, menuturkan salah satu langkah pencegahan korupsi yang dilakukan Pemkab Boyolali ialah dengan melakukan efisiensi dan penyesuaian program dan kegiatan pada rencana pembangunan jangka menengah daerah atau disebut RPJMD. Nah, pencegahan ini termasuk strategi menengah, yaitu berupa perbaikan sistem untuk mengurangi terjadinya korupsi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.